Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Suprijedilio dengan NIM C1B019080 dari kelas manajemen R001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan mengenai PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan yang terakhir Bea Materai. Tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baik atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap jual. Hal ini ditetapkan pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019, di mana rumus dari pajak pertambahan nilai ini yaitu dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. Lanjut ke tarif dari pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini yaitu 10%, namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisaran 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN sebesar 0%, diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Lanjut ke materi yang kedua mengenai PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya, di mana rumus dari PPNBM ini yaitu dasar dari pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. Tarif dari PPNBM berdasarkan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, seperti yang mulai dari yang terendah sebesar 10% dan yang paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini ada dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan yang terakhir 75%. Tarif 0% atau ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah. Lanjut ke PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, di mana dasar hukumnya berasal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Rumus dari mencari PBB yaitu tarif pajak dikali NJKP. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga sekarang ini masih sama besar tarifnya, yaitu sebesar 0,5%. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh seseorang pribadi atau suatu badan. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Untuk mencari BPHTB, yaitu dengan cara tarif pajak dikali dengan pengurangan dari NPOP dikurang NPOP TKP. Lanjut ke tarif dari BPHTB, yaitu tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar paling tinggi 5%. NPOP-TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bervariasi ditetapkan secara regional atau peraturan daerah dan paling banyak sebesar 300 juta.
Yang terakhir kita lanjut ke materi bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan tertentu berdasarkan Hukum Nomor 13 Tahun 1985. Adapun dokumen yang dikenakan bea materai terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua, mengenai akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kelima, surat yang memuat jumlah uang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu surat berharga seperti wesel, promes, dan aske. Adapun tarif dari bea materai terdiri dari dua, bea materai 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta, dan ada materai 3.000 untuk transaksi 250.000 sampai dengan 999.999, dan atau atas penggunaan cek atau biliet giro berapapun jumlahnya. Untuk sekarang ada materai 10.000. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.